Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang ahli zuhud bernama Barseso. Dia beribadah dalam kuil selama 70 tahun yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dengan ilmu hilah atau ilmu rekayasa. Maka pada suatu saat ia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, "Adakah di antara kalian yang mampu merusak keimanan Barseso?" Setan putih berkata kepada iblis, "Saya sanggup merusaknya." Lalu ia berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama. Lalu ia datang ke kuil Barseso dan memanggilnya, tetapi Barseso tidak menjawab. Barseso adalah seorang alim, seorang waliullah yang memiliki 60.000 murid, yang juga para murid-muridnya ini dapat berjalan di udara atau bisa terbang dengan sebab keberkahannya. Lalu ia wafat dalam keadaan kafir. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal buruk tersebut. Pada mulanya Barseso beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuat kagum para malaikat terhadap ibadahnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Karena apakah kalian kagum terhadapnya? Sesungguhnya aku lebih mengetahui terhadap apa yang kalian tidak ketahui di dalam ilmuku, bahwa ia, Barseso, akan kafir dan masuk neraka selama-lamanya." Lalu iblis mendengar hal itu dan mengetahui bahwa kehancuran Barseso ada di tangannya. Barseso tidak berhenti dan beribadah kecuali setiap 10 hari sekali. Tatkala setan putih tak mampu mengambil perhatian Barseso, maka ia berpura-pura sholat dan beribadah di dalam kuil tersebut. Maka setelah Barseso selesai dari sholat dan ibadahnya dan ingin beranjak keluar, ia melihat setan putih itu tampil seperti ulama yang sedang sholat dan beribadah dalam bentuk yang sangat baik. Lalu Barseso bertanya kepadanya, "Kamu tadi memanggilku sementara aku sedang sibuk sholat. Apa yang kamu perlukan?" Setan itu menjawab, "Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amalmu, serta kita bersama beribadah sehingga aku bisa mendoakanmu dan kamu juga bisa mendoakanku." Barseso berkata, "Saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka kamu mendapatkan bagian dari doaku yang kutujukan bagi semua orang mukmin." Kemudian ia beranjak sholat dan meninggalkan setan itu. Maka setan itu pun beranjak sholat, dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama 40 hari. Setelah Barseso selesai sholat, ia melihat setan sedang berdiri sholat. Tatkala ia melihat kesungguhannya, maka ia berkata kepadanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Setan menjawab, "Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk naik ke kuil bersamamu." Lalu dia memberi izin naik ke kuil dan beribadah bersama Barseso beberapa waktu, tidak berbuka dan tidak berhenti dari ibadah kecuali setelah 40 hari, bahkan terkadang sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dia dalam beribadah, Barseso merasa rendah hati dan merasa kalah ibadahnya dibandingkan dengan setan tersebut. Dan setelah lama beribadah bersama Barseso, setan berkata kepadanya, "Saya ingin pergi karena saya memiliki teman selain kamu. Saya mendapat berita bahwa kamu lebih baik daripadanya. Ternyata saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran saya sebelumnya." Barseso merasa kagum terhadap kehebatan ibadah setan putih itu dan ingin berguru kepada setan tersebut. Akhirnya dia meminta untuk diajarkan bagaimana cara beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dilakukan oleh setan putih tersebut. Lalu iblis itu berkata, "Aku adalah orang yang ahli ibadah. Aku akan menjadi penolong bagi Anda untuk beribadah kepada Allah Ta'ala." Lalu Barseso berkata, "Aku berbuka puasa dan aku tidur, makan dan minum, sedangkan Anda tidak makan. Dan sesungguhnya aku telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 220 tahun. Ada yang mengatakan selama 70 tahun. Namun aku tidak sanggup meninggalkan makan dan minum. Lalu bagaimanakah siasatku agar bisa menjadi seperti Anda beribadah dengan sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian setan putih itu berkata, "Pergilah lalu bermaksiatlah kepada Allah Ta'ala, kemudian bertobatlah, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang sehingga engkau dapat merasakan manisnya ketaatan." Kemudian Barseso berkata, "Bagaimana aku bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah aku beribadah kepadanya sekian lama?" Sekitar 70 tahun, ada yang mengatakan 220 tahun. Lalu iblis itu berkata, "Seorang manusia apabila dia telah melakukan dosa, maka ia membutuhkan kepada pemaafan atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Lalu Barseso berkata, "Dosa manakah yang engkau sarankan kepadaku?" Kemudian setan putih itu berkata, "Melakukan hubungan di luar nikah." Barseso pun menjawab, "Aku tidak akan melakukannya karena itu adalah dosa yang sangat besar." Kemudian setan putih itu akhirnya berkata lagi, "Ya sudah, kalau begitu Anda menghilangkan nyawa seorang mukmin." Karena Barseso adalah ahli ibadah,
kuliah dan tahu tentang hukum fikih, maka dia pun akhirnya menjawab, aku tidak akan melakukannya karena itu pun sangat besar dosanya. Kemudian iblis itu atau setan putih itu kembali berkata, ya sudah, ini saran yang terakhir. Kalau kamu mau mengikuti silahkan, kalau kamu tidak mau mengikuti maka ya sudah, tidak apa-apa. Yang kamu harus lakukan adalah meminum khamr, minuman yang memabukkan. Tidak perlu banyak, cukup 1 gelas saja, karena sesungguhnya hal itu lebih ringan dosanya daripada hal yang saya sebutkan tadi, dan hanya Allah sendiri yang memusuhi Anda, dan Anda pun nanti bisa bertobat kepada Allah sehingga mendapatkan pintu ampunan, kata setan putih tersebut. Akhirnya Barseso berpikir sekian lama dan dia mempertimbangkan bahwa melakukan dosa meminum khamr hanya segelas sepertinya tidak akan memabukkan, dan itu adalah dosa yang lebih kecil daripada kedua dosa yang ditawarkan sebelumnya. Kemudian Barseso pun akhirnya berkata, baiklah, di mana aku bisa menemukan khamr itu? Kemudian setan putih itu berkata, pergilah ke desa Anu. Dia menunjukkan ke sebuah desa dan tempatnya. Singkat cerita, akhirnya Barseso pergi ke tempat yang disebutkan tadi. Lalu dia melihat seorang wanita yang sangat cantik yang menjaga warung minuman tersebut. Kemudian Barseso akhirnya meminum 1 gelas khamr tersebut. Karena Barseso ini sebelumnya tidak pernah meminum khamr, maka hanya dengan segelas saja dia meminum khamr cukup membuat dia merasa mabuk dan hilang kendali. Dia tidak bisa mengendalikan diri dan kesadarannya melihat wanita cantik pemilik warung tersebut. Akhirnya ia pun tergoda untuk melakukan hubungan di luar nikah dengan wanita tersebut. Kemudian setelah itu datanglah suami wanita tersebut. Melihat istrinya bersama Barseso, sang suami marah. Kemudian dia mengambil sebilah pedang dan akan diarahkan kepada Barseso. Kemudian Barseso membela diri dengan merebut pedang tersebut dan akhirnya menghilangkan nyawa sang suami wanita itu. Kemudian sesungguhnya iblis dan setan berubah rupa dalam bentuk seorang manusia, dan dia berjalan dengan membawa berita tentang yang dialami oleh Barseso ini kepada sultan atau penguasa pada zaman itu. Kemudian sang penguasa atau sultan pada zaman itu menangkap dan mengadilnya, menghukum cambuk Barseso karena telah melakukan kesalahan meminum khamr dengan 80 kali cambukan, dan karena melakukan kesalahan melakukan hubungan di luar nikah maka dihukum dengan 100 kali cambukan dan memerintahkan untuk menyalib Barseso karena telah melakukan kesalahan, telah menghilangkan nyawa orang lain. Lalu tatkala Barseso telah disalib, maka datanglah iblis kepadanya dalam bentuk manusia. Lalu iblis itu atau setan itu berkata, bagaimanakah engkau melihat kondisimu? Barseso berkata, siapa saja yang mematuhi teman yang buruk, maka kondisinya seperti ini. Lalu iblis itu berkata lagi, dirimu telah berada dalam ibadah selama 220 tahun. Ada yang mengatakan 70 tahun. Hingga saat ini aku menyalibmu. Seandainya engkau mau, maka aku akan menurunkanmu. Kemudian Barseso berkata, aku mau dan aku akan mematuhi apa yang engkau inginkan. Iblis itu berkata, sujudlah kepadaku dengan 1 kali sujud. Kemudian Barseso berkata, bagaimana aku bisa sujud di atas kayu, di atas keadaan kayu yang disalib? Iblis itu berkata lagi, cukup dengan isyarat saja kau melakukan sujud kepadaku. Lalu Barseso berisyarat dengan menganggukkan kepalanya selayaknya orang yang bersujud. Maka akhirnya dia menjadi kafir. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut. Lalu tatkala Barseso telah kafir, maka syaitan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-Hasyr ayat 16. Ya Allah, jadikanlah keimanan bagi kami sebagai pelita, dan jangan engkau menjadikan sebagai istijrod atau peningkatan yang berangsur-angsur namun berujung pada petaka. Amin ya Allah. Dan segala puji bagi Tuhan alam semesta. Kisah ini disadur dari kitab Al-Majalisus Saniyah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Waliullah Barseso ini adalah sesungguhnya 1001 cara setan dan iblis akan berupaya terus untuk menggoda keimanan manusia. Dan janganlah kita meremehkan sebuah dosa-dosa yang kecil, karena sesungguhnya setiap dosa-dosa yang kecil tentunya akan memiliki efek dan berkelanjutan menuju kepada dosa-dosa yang besar. Perbanyaklah berzikir dan beribadah untuk memperkuat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon perlindungan hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Gusti Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala macam hal-hal keburukan yang bisa menjerumuskan kita kepada bentuk kemaksiatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.